Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa bangun dengan sehat dan sukacita pagi hari ini. Mari saya ajak kita untuk bersatu dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini atas kemurahan dan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami bisa bangun dengan sehat dan sukacita oleh karena Tuhan. Sebelum kami melangkah untuk pekerjaan kami di hari ini, kami mau diisi oleh firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi, memberkati kami Tuhan. Tuntun langkah kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita pagi hari ini akan menerima firman Tuhan dengan tema atau judul firman Tuhan yaitu pengenalan yang membawa kekekalan. Sekali lagi, pengenalan yang membawa kekekalan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya bacakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Ya, ayat yang kita baca tadi adalah salah satu dari bagian ayat yang perikopnya mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya kepada Bapa di sorga. Sering kita menyangka bahwa hidup yang kekal itu kita peroleh hanya karena kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, sering berbuat baik, atau hal-hal yang lainnya. Memang pada dasarnya ketika kita percaya Tuhan, khususnya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, maka kita akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi permasalahannya setelah itu, apakah kita sekejap berpindah ke sorga atau berpindah kepada hidup yang kekal? Tentu tidak. Tentu kita harus melakukan keselamatan yang sudah kita terima. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, kita harus bisa melakukan keselamatan kita yang sudah kita terima tadi. Seperti dalam Filipi 2 ayat 12, saya mungkin boleh bacakan. Ya, sekali lagi. Filipi 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah kata-kata Paulus kepada jemaatnya, supaya mereka bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengapa keselamatan harus dikerjakan? Ya, karena ketika kita hidup di dunia ini, ada kemungkinan besar bahwa hidup kita mau berbalik dari Tuhan. Ada kemungkinan besar hidup kita berpaling dari Tuhan. Sehingga ketika kita berbalik, kemungkinan besar kita tidak bisa menerima hidup yang kekal. Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Filipi tadi, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Artinya bisa saja seseorang yang baru percaya Tuhan, setelah itu selama hidupnya, dia tidak lagi taat dengan firman Tuhan. Dia tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak lagi mau untuk dituntun oleh Tuhan. Bisa saja keselamatannya hilang. atau hidup kekal itu tidak lagi
ada padanya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya keselamatan atau hidup yang kekal itu bisa tetap bertahan sampai pada akhirnya masa hidup kita? Saya ulangi bacakan di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Garis bawahi bahwa mereka mengenal Engkau. Ya. Jadi, apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi, hidup yang kekal adalah mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Seberapa banyak kita di sini yang sudah mengenal Tuhan secara benar? Seberapa banyak kita di sini yang sering rindu untuk mengenal Tuhan? Ada banyak orang berkata Allah itu baik, Allah itu menyayangiku. Tapi ketika kita mendapat tekanan, justru berkata sebaliknya. Mengapa demikian? Karena dia belum jauh mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar, sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia dalam cobaan, rintangan, dia tetap berkata Allah itu baik. Karena dia mengenal Allah, cara kerja Allah, rencana Allah atas dirinya. Dia tahu bahwa Allah nggak mungkin mencelakai dia. Sekalipun ada cobaan, rintangan, hal itu justru Tuhan lakukan untuk mengujinya. Tuhan lakukan untuk mendewasakannya. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar. Melalui apa? Firman Tuhan, doa, pujian, ya, dan melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan suka membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan suka bersekutu, haus dan lapar akan Tuhan. Ya, karena itu hidup yang kekal itu tidak hanya sekedar kita percaya Tuhan lalu kita santai-santai, bukan. Tapi ada proses yang harus kita lakukan, yaitu kita mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah dengan benar sampai akhir hidupnya, saya pastikan dia menerima hidup yang kekal. Karena Yesus katakan di sini bahwa hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita mengenal Allah, kita yang mengenal Allah, maka kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Haleluya. Ya, katakan pada dirimu bahwa aku harus mengenal Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau lebih lagi untuk percaya kepada Tuhan. Aku mau mentaati firman-Nya. Aku mau hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Sehingga ketika aku hidup intim dengan Tuhan, aku bisa mengenal Tuhan. Dan hidup kekal tetap ada dalam hidupku. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Dan tetap semangat, tetap selalu menjalin hubungannya intim dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.